Ya, kembali lagi di Newsroom pemirsa. Sejak tahun 1992, setiap 3 Desember kita memperingati Hari Disabilitas Internasional. Dan dialog siang ini kami akan membahas bersangkutan dengan Hari Disabilitas Internasional, yaitu Indonesia Ramah Disabilitas. Dan untuk membahasnya, saya sudah bersama Bapak Siswadi, Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga Ibu Intan Fauzi, anggota Komisi 9 DPR RI. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih bisa hadir di studio JAK TV. Oke, saya ke Pak Siswadi terlebih dahulu ya. Pak, apakah Anda merasa di Indonesia sudah ramah dengan orang-orang penyandang disabilitas atau belum cukup? Ya, jadi saya ingin mendeskripsikan dulu tentang ramah ya. Ya. Paling tidak itu ada ramah regulasi, ya. Karena ketentuan-ketentuan juga harus ramah disabilitas, ramah aksesibilitas, baik aksesibilitas fisik maupun non fisik, dan yang ketiga adalah ramah sosial. Ramah sosial itu adalah tanggapan masyarakat terhadap yang akomodatif bagi penyandang disabilitas. Ya. Kalau pertanyaannya apakah sudah ramah, tentu kalau kita mengatakan tidak nol sama sekali tentu tidak benar juga. Ya. Sudah ada, tetapi kalau skalanya antara 1 sampai 100 baru pada skala 10. 10? Ya, rendah banget ya, Pak? Ya, rendah banget, karena memang ini merupakan perlu edukasi yang berkelanjutan untuk memperkenalkan dari 3 variabel, 3 komponen tadi. Ramah regulasi, banyak ketentuan-ketentuan yang belum ramah aksesibilitas fisik, ya, aksesibilitas fisik itu transportasi maupun sarana-sarana umum, maupun bangunan-bangunan umum dan sebagainya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah ramah sosial. Bagaimana masyarakat itu mengakomodasi atau menanggapi terhadap figur-figur penyandang disabilitas. Oleh sebab itu, hemat kami kalau dimulai dari sekarang perlu 1 generasi. Artinya apa? Sejak dari PAUD sampai SD sekarang udah mulai dikenalkan bagaimana merespon dengan penyandang disabilitas, bagaimana ketika anak-anak ketemu dengan teman kita yang tunanetra, bagaimana yang dengan kursi roda itu respon yang positif. Nah, tentu kalau dari sekarang anak-anak PAUD, anak-anak TK sudah dimulai, diharapkan 10-15 tahun lagi sudah ada mengalami perubahan-perubahan seperti itu, Mbak. Oke, baik Pak. Dan apakah Bapak pernah mendapat perbuatan yang tidak menyenangkan mungkin karena tindakan orang-orang di sekitar? Tadi Bapak bilang kan edukasinya, promosinya masih kurang ya. Tapi dari pengalaman Bapak sendiri, pernah ada nggak yang tidak menyenangkan gitu? Tentu itu sangat banyak. Namun respon kesiapan mental dari teman-teman penyandang disabilitas itu justru lebih siap, Mbak. Karena mereka melihat apa yang kita hadapin harus kita syukurin, sehingga respon yang di luar baik menyenangkan atau tidak menyenangkan bagi teman-teman disabilitas nggak ada masalah. Mentalnya harus kuat. Memang kita sudah dikasih keterbatasan mungkin dalam hal fisik dan sebagainya, tetapi kita mungkin dikasih kelebihan dari bidang mental. Oke, Pak. Dan bagaimana dampak yang Anda rasakan setelah disahkannya Undang-Undang Disabilitas pada tahun 2016 ya lalu ya, yang mengakui hak penyandang disabilitas dan mewajibkan pemerintah untuk memberikan mereka perlakuan yang setara dengan orang non disabilitas? Ya, tentu itu merupakan harapan ya. Tetapi dari kita dari disabilitas tidak hanya harapan saja, tetapi justru pada eksekusi, pada implementasi, dan pada pelaksanaannya. Undang-undang itu sendiri kan disahkan pada bulan April tahun 2016, yang sekarang sudah berjalan hampir 3 tahun, di mana pada pasal 5 itu kan memberikan ada 22 hak plus 4 hak untuk penyandang disabilitas wanita, dan itu hak itu meliputi seluruh aspek penghidupan, dan semuanya tentu kami menyadari tidak serta-merta semuanya bisa dilaksanakan. Namun demikian harapan kami dari pemerintah, dari masyarakat secara bertahap, secara terstruktur bisa kita mulai secara bertahap untuk melaksanakan atau memenuhi hak-hak tadi. Secara bertahap ya. Tentu secara bertahap, kami juga tidak terlalu mengharap selalu yang secara langsung, karena itu nggak bisa, dan secara bertahap tetapi secara terarah dan sebagainya. Nah, catatan lain yang menjadi dalam tanda kutip hambatan kita adalah bahwa bidang sosial itu termasuk kewenangan yang dilimpahkan ke daerah otonom.
Oke. Yang sekarang jumlahnya hampir 560 kabupaten kota, 34 provinsi, di mana daerah-daerah ini yang merupakan ujung tombak dari pelayanan sosial. Iya. Nah, ini yang menjadi PR kita, bagaimana memberikan suatu persepsi atau memberikan suatu pengertian yang sama kepada para beliau-beliau ini agar ada keseragaman dalam rangka pemberdayaan dan penguatan hak-hak disabilitas. Gitu. Oke. Menurut Pak Siswadi sendiri solusinya bagaimana ini yang tadi baru dikatakan Ya. Pak Siswadi? Ya, tentu solusi ada berbagai langkah. Langkah pertama melalui regulasi, karena ada pemerintah pusat, sehingga bisa dengan regulasi ini diharapkan bisa memberikan arahan kepada daerah. Yang kedua, sistem reward dan punishment. Reward itu untuk daerah-daerah tertentu yang peduli, tentu dikasih dana alokasi tambahan atau dana apa, sehingga diharapkan menjadi rangsangan. Dan yang ketiga, termasuk reward dalam rangka kriteria. Kalau ada lomba-lomba tingkat nasional seperti lomba adipura, diharapkan variabel-variabel kriteria yang menyangkut kehidupan disabilitas menjadi satu bahan penilaian, sehingga daerah berlomba-lomba. Nah, itu saya kira itu satu metode yang cukup edukatif, sehingga ketika ada penilaian adipura, variabel bagaimana pelayanan disabilitas di daerah otonom itu menjadi catatan tersendiri, gitu, Pak. Oke, baik. Bu Intan, mungkin apa pertimbangan yang menjadi latar belakang pengesahan Undang-Undang Nomor 8 ini ya tahun 2016 tentang penyandang disabilitas? Mungkin dari sisi anggota DPR. Baik, jadi kalau tadi Pak Siswadi menyampaikan perlu ramah regulasi. Sebetulnya bicara pada tataran regulasi memang sudah ada dasar hukumnya. Payung hukumnya jelas, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 yang sudah diundangkan di April 2016. Hanya memang dalam pelaksanaannya itu perlu aturan turunannya. Jadi perlu perda di masing-masing daerah. Tadi kalau Pak Siswadi bilang misalnya di infrastruktur pembangunan di daerah itu harus mencantumkan sebagaimana juga yang ada di undang-undangnya. Kemudian juga PP-nya atau mungkin Permen. Kalau bicara infrastruktur, ini kewenangan dari Kementerian PUPR. Sudah ada Permen PUPR untuk infrastruktur ramah disabilitas. Oke, sudah ada berarti. Sudah ada. Jadi misalnya untuk trotoar, tapi hanya memang pelaksanaannya lagi, perdanya, implementasinya. Jangan kemudian trotoar itu digunakan untuk PKL gitu kan. Terus kemudian dari Kementerian Tenaga Kerja juga harus, karena memang pasal 453 Undang-Undang 8 2016 sudah mengamanatkan bahwa sekurang-kurangnya 2% dari angkatan kerja harus ada di sektor publik. Kemudian 1% ada di sektor swasta. Nah, ini apakah kemudian implementasinya Permenaker mereka bisa menyerap? Misalnya sekarang ini sedang pembangunan di MRT dan sebagainya, atau kalau kita lihat negara-negara maju, sebetulnya untuk pekerjaan-pekerjaan yang memang bisa dilakukan oleh para penyandang disabilitas sangat mungkin. Walaupun terbagi-bagi, artinya disabilitas tunarungu, tunadaksa dan sebagainya. Itu kita bicara pada tataran undang-undang. Kembali lagi, dasar hukumnya sudah ada, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016. Hanya kemudian diperlukan aturan turunannya berupa PP, Perda, Permen dan sebagainya yang kemudian itu mendukung dan memudahkan. Oke, baik Pak Intan, kami akan lanjutkan dialog ini setelah jeda yang satu ini. Pemirsa tetaplah di Newsroom.